Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita dapat kumpul kembali di acara rutin kita, yaitu acara kalkulus kajian Quran ala Ustaz yang insyaallah selalu diselenggarakan pada pekan ketiga di setiap bulannya pada jam 1 siang. Tak lupa salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, mungkin untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk awalan, saya akan mengajak bagi teman-teman semua, bagi teman-teman yang hadir di sini ataupun yang mendengarkan acara ini, bagi yang berminat ikut dan gabung di komunitas kami, komunitas Tuan Dewi Wanjus, bisa menghubungi pengurus-pengurus yang ada di acara kita pada siang hari ini. Jadi One Day One Juz itu sekarang banyak varian programnya. Jadi tidak cuma tilawah 1 hari 1 juz. Jadi kalau misalkan yang belum mampu tilawah 1 hari 1 juz, ada juga program yang lain seperti yang di banner ini. Ada program 1 hari 1 juz, ada program 1 hari setengah juz, ada juga program tilawah 1 hari 1 lembar. Biasanya itu sih untuk anak-anak ya. Cuman insya Allah kalau teman-teman ada yang mau gabung tapi cuman baru sanggup 1 hari 1 lembar, boleh ikut gabung juga. Dan ada yang terakhir ada juta. Jadi berapapun ayat yang kita baca setiap harinya bisa bergabung di komunitas kita. Untuk acara berikutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Fadil. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara kita pada hari ini, maka baiknya kita memulainya membaca tilawah. Maka teman-teman barangkali ada yang mau bareng-bareng, kita baca surat Al-Isra ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila.
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukran bagi Pak Fadil yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Sebelum ke acara berikutnya, saya kembali mengingatkan bagi teman-teman untuk selalu kita menjaga protokol kesehatan agar kegiatan-kegiatan yang kita mulai bisa berlanjut untuk kedepannya, agar setiap kegiatan yang kita mulai juga menjadi kondusif. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita menjaga protokol kesehatan, Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang akan mengganggu kegiatan kita ke depannya. Baik, tidak lupa juga saya bacakan, haturkan terima kasih kepada jajaran sponsor yang selalu mensupport kegiatan Odej. Saya bacakan satu dari Senyum Muslim Store. Di sini menyediakan Al-Quran, merchandise dan semua aksesoris tentang Odej. Lalu ada Ewa Gold yang menyediakan emas yang bisa buat mahar atau bisa juga buat merchandise juga. Lalu ada Zajir Store. Lalu ada Jagung Islamic Residence. Jadi buat teman-teman yang ingin memiliki hunian bertemakan syariah, bisa menjadi pilihan. Lalu yang terakhir ada dari Bini yang menyediakan skincare untuk masalah kulit ibu dan anak. Baik, terima kasih kepada jajaran sponsor yang selalu mensupport kegiatan kita. Semoga Allah limpahkan rezeki yang berlipat kepada para sponsor karena telah membiayai jalan dakwah. Insya Allah karena kegiatan kita insya Allah bergerak di bidang dakwah. Baik, untuk acara berikutnya langsung saja ke acara inti, yaitu penyampaian materi dengan tema Perjalanan Malam Rasulullah dalam menerima perintah salat 5 waktu, tafsir Quran Surat Al-Isra, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Al-Hilal Al-Firahman SPDI MPD. Kepadanya kami persilahkan.
Ini laptopnya di tas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى صراط المستقيم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه فيما معناه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحديث أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون. Para peserta kajian Odoj Subang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus ikhwan billah rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang masih Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dengan badai Covid. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir batin sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita talibul ilm, kita menjadi orang yang mampu senantiasa meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Al-ilmu qabla al-amal, berilmu dulu, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan itu agar ilmu kita menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesehatan sesungguhnya yang menjadikan orang senantiasa hadir di tempat-tempat kebaikan. Karena banyak orang yang sehat pun belum tentu bisa hadir di tempat-tempat kebaikan. Bukan karena rumah kita dekat dengan tempat-tempat kebaikan, dengan tempat atau majelis ilmu, karena banyak orang yang rumahnya dekat dengan majelis ilmu, bahkan dengan masjid, belum tentu bisa hadir di tempat-tempat, bisa melangkahkan kakinya ke tempat-tempat kebaikan, ke majelis ilmu. Qadarullah
Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mendorong kita karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa hadir di tempat yang dimuliakan Allah ini, yang tentunya mudah-mudahan segala niat kita, langkah kita ini menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah berkumpul di tempat ini, dan kita berharap ini menjadi sesuatu yang mampu memberatkan timbangan amal kita ketika kita harus ditimbang di yaumil mizan. Pada hari segala sesuatu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir khususnya atau yang mengikuti kajian ini secara online mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala dimaktub, ditulis dengan deretan bintang emas menjadi umatnya yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita disandingkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli firdaus, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang mendorong kita untuk senantiasa mampu hadir di tempat-tempat kebaikan. Para peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang peristiwa penting yang setiap tahun mungkin kita sudah mengetahuinya. Setiap kali kita melewati bulan Rajab, dan salah satu bulan burung, bulan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah disampaikan, siapa yang meningkatkan kualitas amal ibadahnya di bulan burung, di bulan haram, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Arba'atun hurum, 4 bulan yang haram, termasuk diantaranya adalah bulan Rajab. Sehingga bulan Rajab ini bulan peningkatan amal. Apalagi setelah bulan Rajab ini ada bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan sudah kelihatan ya bau-baunya ya. Gitu ya. Insyaallah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan insyaallah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Isra adalah surat yang berapa? 17. Oh 15. 15 atau 17? Hah? Oh 16. Apa ya? 15, 16, 17 ya. Gak jauh lah dari itu. Surat Al-Isra dia adalah surat yang ke-17 dari urutan di dalam Al-Quran, Al-Mushaf yang kita baca. Kenapa dinamakan surat Al-Isra? Surat Al-Isra itu nama lainnya adalah surat Bani Israil. Karena diambil Al-Isra itu adalah dari ayat yang pertama yang tadi dibaca oleh ikhwan kita. Subhanalladzi asra, Al-Isra. Kemudian surat Al-Isra ini berjumlah 111 ayat. Pinter ya, sudah sering jawab terus. 111 ayat. Ada berapa huruf? Belum itu. 6.600 sekian ya. Nanti bisa dihitung sendirilah di rumah ya. Luar biasa. Surat Al-Isra ini termasuk surat Makkiyah kecuali 2 ayat. Ayat berapa? Ayat 79 dan 80 ya. Itu surat Madaniyah. Jadi memang dalam satu surat itu tidak semuanya ayatnya Makkiyah atau Madaniyah. Kenapa disebut Makkiyah? Karena turunnya ketika Rasulullah masih di fase Makkah. Rasulullah di fase Makkah berapa tahun? Berapa tahun? 13 tahun, dan sisanya di Madinah selama 10 tahun. Karena kita konteksnya sekarang sedang belajar sejarah. Ini sering dilupakan ya, sejarah. Atau Ramadan Al-Buti dalam bukunya Fiqh Sirah mengatakan iqra'it tarikh itfihi ibar doa qaumun laisa yadaruna al-khabar, baca sejarah. Itfihi ibar, karena dalam sejarah itu banyak sekali ibrah, pelajaran-pelajaran penting. Doa qaumun laisa yadaruna al-khabar, banyak identitas atau entitas kaum, sebuah kaum itu hilang identitasnya gara-gara tidak paham sejarah. Ya, kalau kita tidak paham sejarah, apalagi sejarah Islam, kita tidak paham sejarahnya, kita tidak memiliki kebanggaan. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj adalah nanti bagian dari salah satu kemuliaan keagungan Islam. Kalau bahasa santri itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la
alaih. Islam itu tinggi, mulia, dan tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Islam. Tapi kalau kita ditanya apa salah satu tanda kemuliaan Islam, keagungan Islam, kalau kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita akan menyampaikan kepada orang lain tentang kemuliaan keagungan Islam kalau kita tidak tahu. Nah, surat Al-Isra nanti akan membicarakan salah satu peristiwa penting ya yang harus kita perlu setiap tahun untuk betul-betul meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan tahu dulu kalau kita belajar satu surat di dalam Al-Qur'an, berarti surat itu membicarakan tentang apa? Muhtawiyatul Quran. Kandungan Al-Qur'annya Al-Isra 100 sampai 111 itu garis besarnya seperti apa? Ya. Jadi Al-Isra itu tidak hanya membicarakan tentang Isra. Kalau Mi'rajnya itu di surat apa? Kalau Isra Mi'raj itu peristiwa Isra-nya di dalam surat Al-Isra, tetapi Mi'rajnya di dalam surat apa? Kalau Mi'rajnya itu di surat apa? Surat ke-53 ya. Surat An-Najm. Kalau peristiwa Mi'rajnya itu dibahas di dalam surat An-Najm. Di dalam surat Al-Isra itu tidak dibahas tentang Isra atau tentang Mi'rajnya. Allah hanya membahas tentang proses ardiyah, perjalanan buminya, perjalanan horizontalnya. Tetapi nanti perjalanan vertikalnya Allah akan bahas di dalam surat An-Najm. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, dan seterusnya. Nanti kita akan sedikit lihat tentang surat An-Najm. Nah, mutawiyatu surat Al-Isra, kandungan di dalam surat Al-Isra, hadirin yang dimuliakan Allah, di antaranya adalah surat Al-Isra dari 1 sampai 111. Allah menegaskan bahwa Allah tidak memiliki anak, baik berupa manusia maupun malaikat. Di dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan tentang kemahasucian Allah Subhanahu wa taala dari persangkaan orang-orang yang menyangkakan kepada Allah bahwa Allah memiliki anak, memiliki keturunan, baik itu dari manusia ataupun malaikat. Nanti dibahas di dalam surat Al-Isra. Ya. Kemudian yang keduanya menjelaskan bahwa Allah menanggung rizki setiap hambanya, itu ada di dalam surat Al-Isra. Rizki kita semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nanti kaitannya adalah dengan bagaimana cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adabnya ketika kita berdoa adalah dengan memakai Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah sebagai petunjuk, obat, rahmat bagi umat manusia. Ya. Kemudian Allah menjelaskan di dalam surat Al-Isra kisah padang mahsyar dan kebangkitan. Karenanya ini surat Al-Isra adalah surat Makkiyah. Indikator dari surat Makkiyah itu berbeda dengan surat Madaniyah. Karena surat Makkiyah itu lebih banyak membicarakan tentang apa? Tentang tauhid, tentang akidah, tentang keimanan. Makanya kalau peristiwa Isra Mi'raj harus lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tentang keimanan. Kemudian Allah membicarakan di dalam surat Al-Isra larangan Allah Subhanahu wa taala tentang membunuh. Larangan Allah tentang berbuat zina, itu ada di dalam surat Al-Isra. Larangan Allah Subhanahu wa taala tentang menggunakan harta anak yatim tanpa hak. Kemudian Allah membicarakan tentang kaitannya tidak boleh kita durhaka kepada orang tua. Harus menepati janji, mendirikan sholat yang fardu sesuai dengan waktunya. Kemudian petunjuk bergaul dengan orang tua, tetangga dan masyarakat, termasuk kisah Bani Israel yang tadi dibacakan ayat keberapa? Tentang Bani Israel. Keempat, ya. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami tetapkan kata Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel di dalam kitab itu bahwasanya Bani Israel itu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dalam tafsir yang dimaksud dengan 2 kali itu berarti berulang-ulang.
Bukan hanya sekedar 2 kali Bani Israil. Ya, karena surat Al-Isra itu nama lainnya adalah Bani Israil. Siapakah Bani Israil? Bani Israil itu siapa? Min auladi Yakub, dari anak cucu Nabi Yakub. Cuman kenapa sekarang disebut sebuah negara Israel? Karena itu hadiah dari pemerintah Inggris. Ya, lagi-lagi harus paham sejarah. Jadi kalau berbicara tentang Bani Israil adalah min auladi Yakub, dari keturunan Yakub. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang terakhir dari bangsa Arab. Salah satu rahasianya di dalam surat Al-Isra ini, kata mufassir, karena Allah sudah bosan dengan tingkah lakunya Bani Israil. Setiap kali Allah mengangkat nabi dari kalangan Bani Israil, selalu saja mereka berbuat kerusakan. Bahkan tidak sedikit para nabi dan rasul dibunuh oleh mereka. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Tapi kemudian Allah utus nabi yang terakhir itu dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israil. Makanya para peserta Odaj yang dirahmati Allah tidak lepas kemudian nanti dalam surat Al-Isra ini dari peristiwa politik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, terhadap proses kenabian yang terakhir. Karena mereka itu begitu pede sebelumnya bahwa nabi yang terakhir nanti itu adalah nabi dari kalangan mereka. Ya. Tapi kemudian Allah mengangkat nabi yang terakhir itu dari bangsa Arab. Keutamaan surat Al-Isra. Surat Al-Isra memiliki keutamaan. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, Adil Irbad bin Sariyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mau tidur itu selalu membaca Yaqra al-Musabbihat, surat-surat al-Musabbihat. Apa itu surat-surat al-Musabbihat? Apa itu surat-surat al-Musabbihat, jemaah? Ada yang tahu enggak? Surat-surat al-Musabbihat. Surat-surat al-Musabbihat adalah surat Al-Quran yang diawali dengan tasbih. Ada berapa? 1. Surat At-Taghabun. 2. Surat Al-Jumu'ah. Awalnya itu pakai kalimat tasbih. Ada yang fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il amr contohnya sabbihisma rabbikal a'la. Itu ayat surat Al-Musabbihat. Ya, surat Al-Jumu'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. At-Taghabun sama. Ada yang fi'il madi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini surat Al-Isra tasbihnya dengan isim masdar. Nah, subhana itu Busri isim masdar ya. Isim masdar dari kalimat apa? Sabbahtu subhan. Ya, sabah itu menjauhkan. Makanya kalau orang berenang itu sabaha yasbahu, karena orang berenang itu pasti menjauh. Begitu. Menjauhkan dari apa nanti? Menjauhkan Allah dari sifat-sifat kelemahan. Ya, dari kekurangan-kekurangan. Makanya ayatnya dipakai subhan. Kemudian itu ya, jadi Rasulullah itu kalau mau tidur itu dalam hadis riwayat Ahmad pasti selalu membaca surat Al-Musabbihat, termasuk surat Al-Isra. Bahkan di dalam surat Al-Musabbihat itu ada ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat yang lainnya. Ayat tentang pensucian Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini digambarkan ayat 80 ayat tentang mendapatkan kemuliaan. Ayat 23 sampai 24 tipologi keluarga bahagia. Ya, kalau ingin mempelajari siapa sih keluarga yang bahagia, itu ayat di dalam ayat 23 sampai 24. Kemudian ayat 45, 46, kalau ingin terpelihara dari gangguan jin, baca ayat itu. Ayat 82, penawar dari penyakit zahir dan batin. Ya. Baca ayat 82-nya. 105 sampai 106 menghilangkan was-was. Ya, kalau lagi pandemi gini kan orang banyak was-wasnya. Baca surat Al-Isra ayat 105 106. 110 kalau dibaca itu
mengenai adab ketika kita berdoa agar kita terkabul, maka pakailah awalnya dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan salah satu dari Asmaul Husna tersebut. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Kemudian kita sampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke peristiwanya, karena nanti cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj ini jangan tercampur dengan cerita Israiliyah, ya. Perjalanan Isra dan Mi'raj. Tadi ayatnya sudah dibaca. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Itu ayat pertama. Ya, kita ngaji tafsirnya lihat. Pertama, perkataan atau ucapan Allah Subhana itu masdar sama'i yang tadi dijelaskan ya. Dari kata sabbahtu subhana. Subhana, kita sering mengucapkan kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah, ya. Dan lain sebagainya. Sering kita memakainya atau mengistilahkannya dengan kalimat tasbih. Dan tasbih itu salah satu dari kalimat thayyibah, ya. Dan dalam hadis tentang salat duha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu kulla sulama min ahadikum, setiap pagi itu kita itu harusnya bersedekah. Ya. Sedekah apa? Sedekah persendian. Berapa? 360 persendian. Kenapa harus disedekahi? Kita punya persendian, bayangkan kalau persendian kita nggak jalan, kita nggak bisa jalan. Kita nggak bisa gerak, ya. Mau ngaliuk aja susah gitu kan kalau persendian kita sakit. Bangun tidur harusnya kata Rasulullah itu kita bersedekah dengan cara apa? Waqul tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih kita mengucapkan subhanallah shadaqah 360 kali harusnya setiap pagi. Waqul tahlilatin shadaqah, setiap tahlil kita mengucapkan la ilaha illallah sedekah 360 kali. Waqul tahmidatin shadaqah, tahmid kita 360 kali harusnya setiap pagi. Wal amru bil ma'ruf wan nahyun 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar 360 kali. Makanya kalau anak kita ngomong gitu ya, yang sudah punya anak atau adik kita, "Teteh, kenapa sih sholatnya kok kesiangan?" Itu dia sedang amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dimarahi. Ya, "Teteh sih kenapa sih suka nonton film yang kayak gitu ya di TV gitu kan?" Jadi dia sedang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau ada bapaknya merokok, mungkin anaknya, "Ayah kan ngerokok gak bagus." Jangan dimarahi. Dia sedang amar ma'ruf nahi munkar sesungguhnya. Ya, harusnya setiap pagi itu kita amar ma'ruf nahi munkar 360 kali. Tetapi kata Rasulullah, wa yuzhi'u dzalika rak'ataini minad duha, mencukupi itu semuanya, tasbih kita, tahlil kita, tahmid kita, amar ma'ruf nahi munkar kita, dengan 2 rakaat salat duha. Rakaat salat duha itu adalah sebagai sedekah persendian. Kita bersyukur kepada Allah. Sudah tadi salat duha sudah? Alhamdulillah ya. Gitu. Sesungguhnya tidak ada alasan kita untuk tidak salat duha. Ya, mudah saja. Itu kalimat subhan. Kalimat subhana juga mengandung apa yang di sini adalah tanzihu lillahi an sifatil azzi. Membersihkan Allah Jalla wa Ala dari sifat kelemahan. Kalimat subhana itu menghilangkan kelemahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesungguhnya surat Al-Isra ini ayat pertama berbicara banyak tentang keagungan Allah sesungguhnya. Bukan sekedar peristiwa Isra-nya, tapi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin memperlihatkan betapa dahsyatnya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu bukan keinginan makhluk.
Syekh Mutawalli Sahrawi mengatakan li'anna al-Isra wal Mi'raj laisa min al-qanun al-bashar. Itu bukan aturan manusia, tetapi itu adalah aturan Khaliq, aturan Allah. Sehingga ketika manusia mencoba masuk ke dalam peristiwa Isra Mi'raj dengan akalnya, tidak akan sampai. Karena akal itu makhluk. Sedangkan Isra dan Mi'raj itu pekerjaan Khaliq, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam teori kita, ilmu kita yang paling cepat itu kecepatan apa? Sementara yang kita ketahui, kecepatan yang paling cepat itu apa? Cahaya, ya. Kecepatan cahaya menurut manusia. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj ini kemudian dikabarkan oleh Rasulullah, maka terbelanglah para sahabat yang tadinya sudah beriman pun, jam'um minas sahabah irtaddu, sebagian dari sahabat pun kemudian menjadi murtad. Kalau sudah murtad berarti bukan sahabat lagi, ya, karena ragu. Belum lagi keraguan itu hadir dari apa? Dari narasi-narasi yang disampaikan orang-orang kafir Quraisy. Begitu orang-orang Yahudi, kata Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Coba dicatat kalimatnya, mereka menginginkan memadamkan agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Artinya apa? Dengan narasi-narasi yang mereka bangun. Makanya jangan aneh kalau sekarang di media sosial banyak narasi yang seolah mengaburkan tentang agama. Itu sudah lama. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy itu terus menggembosi para sahabat yang sudah beriman. Lihatlah bagaimana mungkin Muhammad bisa mencapai Masjidil Aqsa dalam waktu semalam ke Sidratul Muntaha. Akhirnya sebagian sahabat balik lagi dari keimanannya. Abu Jahal senang. Sampai-sampai dalam riwayat kata Abu Jahal, satu lagi orang, kalau saja orang ini tidak percaya terhadap Isra Mi'raj, maka habislah orang-orang beriman pada saat itu. Siapa dia? Abdullah bin Abi Quhafah, ya, yang dikenal dengan Abu Bakar. Maka ditariklah oleh Abu Jahal Abu Bakar. Yo, lihat Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah. Temanmu ini sudah mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Apa yang dia katakan? Katanya dia sudah berjalan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi apa kata Abu Bakar? Jangankan seperti itu. Kalau saja Nabi Muhammad mengatakan di belakang bukit ini sekarang ada musuh dan itu tidak terjadi, aku akan membenarkannya. Oleh karenanya kemudian Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang cepat membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Kita pun nggak tahu ya. Kalau kita ada pada fase seperti itu pada zaman itu, mungkin kita bisa jadi termasuk orang yang ragu kan. Sekarang aja kalau kita lihat media sosial, ngaji di YouTube kadang-kadang kan ragu. Kata Ustadz ini begini, kata Ustadz ini begini. Itu kalau ngajinya YouTubia, kitabnya Waswafia, ya. Harus punya guru ya. Kalau ngaji harus punya guru, nanti tanyakan sejelas-jelasnya. Ya, gak apa-apa kalau kita lihat di YouTube untuk menambah keilmuan. Tapi syaratnya jangan pernah kita untuk menjelekkan satu ustaz dengan yang lainnya. Ya. Karena sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali saja mereka sudah sekelas imam. Yang ulama beneran. Kalau kita masih thalabul ilmu, masih mencari ilmu. Mereka udah satu sama lain saling menghargai, bahkan berguru satu sama lain. Nah, subhana itu adalah tanzih. Kalimat tanzih membersihkan Allah dari segala sesuatu yang sifatnya melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga tanzih wal bara'ah lillahi azza wa jalla min kulli syai', min kulli naqsin. Termasuk juga membebaskan Allah, bara'ah bagi Allah Subhanahu wa taala dari setiap kekurangan. Allah enggak ada kekurangan dari pekerjaan Allah. Coba lihat ketika Allah menciptakan langit dari ujung ke ujung. Ya, dilihat ke ujungnya langit. Ada enggak langit bertiang? Tapi kalau bangunan tidak bertiang, roboh enggak? Makanya tidak ada satu kekurangan pun dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Pekerjaan Allah. Kalau pekerjaan manusia, sebagus-bagusnya bangunan paling 5 tahun, 10 tahun roboh habis. Tapi lihat pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhana, maha suci Allah dari segala kekurangan. Asra. Sekarang kalimat asra. Ya, asra itu fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan maf'ul bi. Kata kerja itu ada dua, ada muta'addi, ya. Kalau muta'addi itu membutuhkan maf'ul bi, butuh subjek, butuh objek, ya. Asra bi 'abdihi, memperjalankan. Berarti ada yang diperjalankan. Kemudian Allah menambahkan kalimat selanjutnya asra bi 'abdihi. Allah memperjalankan hambanya, tidak memakai kalimat Allah memperjalankan nabinya, rasulnya. Ini maksudnya apa? Jangan sampai kita mengkultuskan Nabi Muhammad seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Allah ingin menegaskan Nabi Muhammad itu sama posisinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba Allah itu posisinya derajat yang paling hebat di sisi Allah. Kalau orang sudah jadi hamba Allah, Abdullah, dekat dengan Allah, maka dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah posisi yang paling bagus. Dan ini juga sekaligus menguatkan perkataan pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu bukan ruhnya saja. Karena ada dua pendapat, ada yang ruhnya saja, ada yang dengan jasadnya saja. Maka kalimat bi'abdihi dengan hambanya berarti peristiwa Isra Mi'raj itu ruh dan jasadnya. Biruhihi wa jasadnya. Lailan, satu malam. Ya, bahkan dikatakan yang disebut lailan itu bukan satu malam penuh jamaah, tetapi qit'atun minal lail, cuman potongan dari malam saja. Ini lagi-lagi Allah ingin menegaskan kemahakuasaan Allah tentang terbatasnya ilmu pengetahuan manusia dan kemampuan manusia. Kalau dikasih jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu berapa kilometer? Kalau dengan kendaraan pesawat hari ini saja sekitar 2 jam. Kalau pakai kendaraan roda 4 mobil itu bisa berhari-hari, 3 hari sampai 1 minggu. Ya. Sedangkan dulu pada saat peristiwa Isra Mi'raj belum ada kendaraan yang canggih. Masih pakai kuda, unta, itu bisa berbulan-bulan. Kenapa Allah ingin menegaskan kemampuan Allah di atas rata-rata manusia? Allah perjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauh sekali jaraknya, hanya sepotong dari malam. Jadi bukan satu malam. Ya, itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Sejak kapan adanya Masjidil Aqsa? Zaman Nabi Sulaiman kata, ya. Ada lagi zaman Nabi Yakub. Ada lagi zaman Nabi Ibrahim. Ya, duluan mana Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Gak apa-apa biar gak ngantuk ya. Duluan Masjidil Haram. Ya. Di sejarah itu kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Pertama kali ya, rumah Allah yang dibangun itu adalah di Makkah. Karena satu kaul perkataan mengatakan itu didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun dengan Masjidil Aqsa, ya. Riwayatnya kata
Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, itu adalah sejak Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub alaihissalam, kemudian oleh Nabi Ibrahim dibangun kembali, kemudian oleh Nabi Sulaiman kemudian dibangun sama oleh Nabi Sulaiman. Oleh karenanya Masjidil Aqsa ini menjadi rebutan antara 3 agama samawi, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Karena agama samawi ini 3 ahli kitab. Cuman ahli kitabnya yang dulu, ya, Yahudi dan Nasrani yang betul-betul ahli kitab, ya, yang belum melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masjidil Aqsa itu bukan yang Kubah itu, ya. Di situ nanti ada 2, ada Qubatus Sahra, ada Jami'ul Aqsa. Ya. Lingkungan di situ tuh disebutnya lingkungan Masjidil Aqsa. Makanya disebutnya Al-Aqsa itu masjid yang jauh, Al-Qasi. Kiblat pertama kita Rasulullah pada saat itu adalah kemana? Sebelum ke Masjidil Haram adalah ke Masjidil berapa bulan? Sejarah lagi. Berapa bulan? 16 bulan, ya. 16 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Kemudian kata Allah ketika malah Nabi meminta untuk dipalingkan wajahnya atau kiblatnya ke Masjidil Haram, maka Allah turunkan ayatnya, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, kenapa Nabi Muhammad kemudian memalingkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram? Oh, karena Masjidil Haram kampung halamannya. Dia itu kampung halamannya. Karena ketika perubahan kiblat ini terjadi di Madinah, ya. Makanya kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua-duanya adalah tempat suci bagi umat Islam. Masjidil Aqsa adalah kiblatul anbiya, kiblatnya para nabi, termasuk kiblatnya umat Islam. Sama dengan Masjidil Haram, itu juga adalah kiblatnya umat Islam yang paling istimewa. Allah mengatakan, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah." Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun itu adalah di Mekah, Masjidil Haram. Jadi Nabi Muhammad tidak jatuh mental. Jadi orang Yahudi itu terus menjatuhkan mental Nabi Muhammad. Oleh Allah dijawab, ya, Masjidil Aqsa betul adalah kiblatul anbiya, sedangkan Masjidil Haram kiblat sama yang pertama umat Islam juga, dan itu dibangun oleh Nabi senior. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, ya. Bahkan silsilahnya orang Yahudi itu selalu menjatuhkan mental Nabi Muhammad, jemaah. Termasuk ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya. Beliau, orang-orang Yahudi itu selalu menjatuhkan mental karena mereka selalu membangun narasi bahwa Nabi itu gak mungkin selain dari Bani Israel. Karena Nabi-Nabi itu selalu dari Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad muncul dari bangsa Arab, mereka selalu mengolok-oloknya. Maka kemudian dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Rasul pun kemudian Allah perjalankan ke Baitul Maqdis, karena disitulah tempatnya para nabi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim pun kebanyakan para nabi adalah dari Palestina. Dan itu adalah tempat terpilih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini. Oh, sudah jam 2. Hikmahnya, ya. Hikmahnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah yang pertama, jemaah, Allah ingin memperlihatkan kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Rasulullah Nabi kita yang diisrakan, dimi'rajkan, Nabi yang lain enggak ada. Ya. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun keberapa kenabian? Pada tahun ketika Abu Thalib meninggal, ketika istrinya yang pertama siapa? Siti Khadijah Al-Kubra meninggal. Itu kan disebut tahun apa? Tahun kesedihan, Amul Huzni, tahun ke-10 kenabian, periode Mekah. Terpukul Nabi.
karena pamannya Abu Thalib sangat bela terhadap Nabi. Ya, beliau yang selalu membentengi Nabi Muhammad dari cobaan, ya, dari fitnah, dari usaha-usaha makarnya orang-orang kafirin Quraisy. Bahkan Abu Thalib tuh punya anak banyak, kalau malam-malam tidur barengan tidurnya gitu ya dengan Nabi Muhammad itu anak-anaknya, pasti kalau tengah malam itu Nabi Muhammad digeser tempatnya. Khawatir orang-orang kafir Quraisy sudah ngiriin tempatnya tidur Nabi Muhammad, kemudian akan dibunuh, digeser itu hampir setiap malam. Walaupun Abu Thalib tidak sempat masuk Islam. Begitupun dengan Siti Khadijah, istrinya yang sangat setia. Nabi Muhammad itu ketika dengan Siti Khadijah tidak menikah lagi. Kenapa ini nggak sering dibahas? Kenapa yang dibahasnya itu poligaminya terus? Ya. Jadi setia Nabi Muhammad itu dengan Siti Khadijah sampai Siti Khadijah menikah. Kalau menikah dengan Siti Aisyah itu lain lagi tujuannya, untuk meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga. Makanya Siti Aisyah masih muda, supaya hadis-hadisnya mampu dihafal dengan banyak. Dengan Ummu Salamah sudah tua, dengan istri-istri yang lainnya sudah sepuh, bukan karena hawa nafsu. Ini yang harusnya terus disampaikan, betapa setianya Nabi dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Begitu meninggal, sedihnya luar biasa. Gimana tidak sedih? Waktu menikah dengan Nabi Muhammad, siapa yang melamar duluan? Siti Khadijah, ya. Nah, perempuan itu jangan malu-malu kalau mau melamar duluan, itu ya. Kalau melihat orang laki-laki soleh, baik, gitu kan, beriman kepada Allah, masya Allah, gitu. Jangan malu-malu, ya. Lamarlah aku kan begitu. Karena Allah gitu ya. Ini kalau malu-malu kan nanti dia ngelamar yang lain. Begitupun dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu musanadah kabirah, sandaran besar dalam dakwah Nabi. Karena dia orang kaya, seorang tokoh juga, ya, pada masa itu tokoh perempuan sangat disegani. Dan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, malaikat Jibril turun, Nabi Muhammad itu kan ketakutan luar biasa. Jarak dari Gua Hira ke rumahnya itu sekitar 20 km. Nabi turun luar biasa, lari. Bayangkan kalau Nabi Muhammad fisiknya loyo, makanya laki-laki jangan loyo. Nabi Muhammad kalau loyo itu 20 km dari gunung Jabal Gua Hira ke bawah itu sampai ke rumahnya. Kalau fisiknya loyo pasti jatuh pingsan. Tapi Nabi Muhammad sampai ke rumahnya. Banyak kata Rasul, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin baik, gitu. Ya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai dibandingkan yang lemah, gitu kan. Mudah-mudahan semuanya gelarnya LC, lulus corona. Ya, harus fisiknya harus kuat, ya gitu. Nah, ketika Rasul sampai rumahnya kan zamiluni selimuti aku. Ya, Siti Khadijah luar biasa bagaimana Nabi tidak terpukul dengan meninggalnya Siti Khadijah, karena beliau itu sangat betul-betul mendorong, memotivasi. Maka perempuan jadilah seperti Siti Khadijah yang menguatkan suaminya kalau sudah menikah. Kalau suaminya mau ke masjid, alasannya hujan, payungin. Buat apa ada payung? Payung, jalan ke masjid, gitu ya. Kalau angin besar, Bismillah, gitu ya. Mau ngaji, dorong. Jadi saling mendorong. Di Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Terpukul, amul husni. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dengan peristiwa Isra Mi'raj ini ingin menghibur Nabi kita. Bukan dengan rihlah biasa, tapi rihlah samawi, rihlah ke langit. Ya. Allah pertemukan dengan para nabi. Karena di Masjidil Aqsa kemudian Nabi mengimami para nabi yang lainnya. Ya. Kemudian ketika diangkat bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Adam, seolah-olah Allah ingin menguatkan Nabi Muhammad dengan kejadian-kejadian yang pernah dialami nabi-nabi sebelumnya. Begitulah wahai Nabi Muhammad,
engkau akan menghadapi kaum yang sama dengan kaum-kaum seperti kami, kata Nabi-Nabi yang sebelumnya. Kau harus kuat. Begitu. Dan betul-betul Nabi Muhammad terhibur. Gimana gak terhibur? Nabi Muhammad diperlihatkan di Nuriyahu min ayatina, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah di negeri Syam, banyaknya buah-buahan, sayur-sayuran, negeri yang diberkahi oleh Allah. Belum lagi kejadian-kejadian yang di langit, setiap langit ke-1 sampai langit ke-7, begitu Allah perlihatkan surga, Allah perlihatkan neraka. Itu menjadi hiburan yang luar biasa. Bahkan dalam surat An-Najm, Rasul melihat langsung malaikat Jibril dengan bentuk yang sesungguhnya. Makanya kata Allah dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi yang disampaikan itu tentang Isra Mi'raj itu bukan angan-angan, kecuali apa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Idyaksha shitrata ma yansa ma kadabal fuadu ma ra'a. Apa yang dia lihat dia tidak berdusta, tapi melihat langsung malaikat Jibril. Summa dana fatadalla faqala qaba qausaini aw adna. Jaraknya seperti 2 buah busur. Melihat langsung bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya lama-lama innahu wasamiul basir. Baik. Sikap seorang mukmin terhadap peristiwa Isra Mi'raj, satu, kita harus menerima berita tersebut. Ya, qat'i, kita harus menerima berita tersebut dengan qat'i, dengan keimanan kita, tanpa harus kita mempertanyakan bagaimananya, ya, tanpa kita harus mempertanyakan dengan detail, dengan ilmu pengetahuan dikaitkan, karena itu adalah berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani tentang kebenaran berita tersebut, tidak menolak berita tersebut atau mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya. Oke, ini hadisnya panjang tentang peristiwa Isra Mi'raj, karena di dalam flyernya perjalanan malam hari ya. Jadi biasanya teman-teman itu penasaran, Rasul itu naik apa, gitu kan? Yang jelas buruknya jangan digambarkan mukanya perempuan ya, gitu, udah gitu ditempel lagi di rumah-rumah, itu bukan kayak begitu. Jadi buruk itu kan bahasa Arab, barkun itu kan kilat, secepat kilat. Ya di sini diterangkan, didatangkan kepada buruknya itu hewan putih yang panjang, lebih besar daripada keledai dan lebih kecil dari bigol. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Rasul itu intinya pakai buruk. Sampai kemudian Rasul di Masjidil Aqsa, Rasul sambatkan di tempat parkirannya. Ya, para nabi dan Rasul suka menambatkan kendaraannya di Masjidil Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Masjidil Aqsa itu Rasul bertemu dengan para nabi yang lain. Nah, di sini diterangkan kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama dan Jibril meminta dibukakan pintu. Jadi setiap langit itu punya pintu. Cuman kita nggak bisa ngelihatnya. Jangankan pintu langit, pintu Doraemon aja kita nggak bisa lihat. Ya, karena setiap pintu langit itu ada penjaganya, ada malaikatnya. Siapa engkau? Dia menjawab Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Beliau menyambutku, ya, ada Nabi Adam. Kemudian menyambut dengan sukacita, ya, kau adalah anak terbaik, kata Nabi Adam. Kemudian Nabi Muhammad juga di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam bin Yahya bin Zakaria. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku, ya. Kemudian naik Rasulullah, singkat ceritanya Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka, dan Rasulullah kemudian menerima wahyu tentang sholat. Berapa kali pertama kali? 50 kali. Padahal nggak usah didiskon ya, udah 50 kali. Berat sih. Boro-boro 50, 5 juga berat. Sholat apa yang berat? Subuh, isya, terus asar, terus maghrib. Ternyata semuanya beratnya. Ini tuh jujur gitu. Jujur. Padahal kalau kata orang kampung makan Islam tuh isya, subuh, lohor, asar, maghrib gitu kan. Kalau nggak ada asar itu kan bukan Islam. Nggak ada aja A-nya bukan Islam, Islam. Nggak ada lagi A-nya bukan Islam, Islam. Makin nggak ada, identitas kita nggak jelas. Karena identitas keislaman itu salah satunya sholat.
Sholat 50, turun lagi sama Nabi Musa tuh minta diskon ke Allah, umatku saja nggak kuat, padahal fisiknya besar-besar, orangnya pintar-pintar, kata Nabi Musa, minta lagi. Nabi melihat ke Jibril, kata Jibril, ya silahkan kalau engkau mau menghadap lagi kepada Allah, diminta terus ya, bahkan sampai 10. Habis 10 minta lagi, akhirnya 5 pun kata Nabi Musa nggak akan kuat, umatku aja nggak kuat. Tapi apa kata Nabi Muhammad, ya Musa, aku malu kalau harus bolak-balik terus. Sudah saja. Akhirnya kata Allah, walaupun dengan 5, tetapi aku sudah tetapkan, kata Allah, setiap kebaikan itu diganjar diberi pahala 10 kebaikan. Jadi sama saja kita tetap sholatnya mendapat 50 kebaikan. Karena dalam Islam satu kebaikan itu asyarah, 10 pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 2.15. Cukup? Ya, jangan panjang-panjang biar penasaran. Ada tanya jawab? Ya. Pertanyaannya boleh banyak, tapi tidak tahu jawabannya. Enggak. Alhamdulillah, kita simak materi yang telah disampaikan. Dan untuk teman-teman yang ada pertanyaan, baik dari materi yang disampaikan atau dari hal lain, silakan. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Dari Iwan, ada yang bertanya? Alhamdulillah. Yuk, siapa yang mau bertanya yuk? Ada door prize-nya. Ada dari Ahmad, silakan. Gimana nih? Atau mau ditanya? Akang-akang ada yang menanyakan? Oh, ada yang lagi nulis dulu katanya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Tadi Ustadz menyampaikan kalau akhwat boleh melamar, itu tahapannya gimana? Itu judulnya harusnya episode yang kudus kedua. Ternyata luar biasa. Jadi ingetan ya. Ya, tahapannya ya. Tetap ya, tahapannya harus syar'i. Mungkin ada perwakilan dari akhwatnya, keluarga akhwatnya menyampaikan ke
keluarga Iwan ya, seperti itu. Harus dengan batas-batas syar'i, tidak boleh di luar batas-batas yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ikhwah akhwat sudah melihat ada calon mungkin ya yang dilihat secara agama bagus ya, gitu, tetap nanti untuk proses ta'arufnya itu harus dijalankan ya, seperti itu. Mungkin ada wasilah-wasilah yang lain yang menghubungkan dengan keluarga yang ikhwan ya, seperti itu. Boleh nggak langsung ya, misalnya ya, boleh nggak langsung misalnya melamar seperti itu. Yang penting jangan ada indikasi kedepannya adalah proses tadi ta'aruf yang di luar syar'i atau pacaran dan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Batas waktu sholat isya dan tahajud, bolehkah misal dikerjakan 30 menit sebelum subuh? Sholat isya dan tahajud, sholat subuh apa sholat isya? Karena kesininya bolehkah misal dikerjakan 30 menit sebelum subuh? Isanya ya? Oh, isanya. Baik. Ya, kita harus paham tentang batasan-batasan isya ya. Dan juga subuh. Seringkali ada yang memahaminya batasan sholat itu dari satu sholat ke sholat ya. Karena waktu yang panjang itu kan isya dengan subuh, kemudian subuh dengan zuhur ya. Kalau subuh dengan zuhur udah jelas, subuh itu batasannya sudah jelas. Nah, kalau batasan isya itu tidak boleh lewat, kira-kira dalam fikih ya disebutkan tidak boleh lewat dari jam 11 seperti itu ya. Jadi kalau sudah lewat jam 11 nanti itu sudah masuk sepertiga malam atau pertengahan malam, itu sudah habis waktunya ya, sudah habis waktu isyanya begitu. Karena Rasulullah itu dalam satu riwayat senang untuk mengakhirkan sholat isya. Mau ngikutin Rasul, biar sunnah, tidur dulu gitu. Isyanya jam 1 gitu. Itu bukan sholat malam, sholat isya kemalaman. Boleh nggak tahajud 30 menit sebelum zuhur? Itu yang paling baik. Subuh ya. Subuh 30 menit sebelum subuh tahajud, itu yang paling baik. Itu namanya waktu sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, kita seringnya nyebutnya sahur. Sahar itu sebetulnya waktu-waktu terbaik ketika sholat malam. Ya, kira-kira sekitar 50 ayat ketika membaca Al-Quran atau 30 menit. Karena nanti subuhnya tidak kesiangan. Sahur, sholat malam bagusnya mendekati subuh. Walaupun boleh sholat malam jam 1, boleh nggak? Boleh, silakan. Tanginas gitunya. Habis sholat subuh 11 rakaat capek tidur lagi. Subuhnya kesiangan. Jangan sampai seperti itu. Ya bagus, itu mendekati subuh. Itu waktu aula, waktu yang sangat diprioritaskan. Karena itu termasuk kebiasaan ahli jannah di surga di dunia itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit waktu malam untuk tidur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mendekati subuh mereka banyak istighfar. Di antaranya dengan sholat malam. Ya, ini terakhir ya. Terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kebenaran terkait puasa Isra Mi'raj, puasa Rajab? Karena yang saya tahu menurut beberapa pendapat masih simpang siur. Ada yang menyebutkan bahwa tidak ada dalil. Mohon penjelasannya. Ya. Bismillah. Tentang Rajab ya, fikih Rajab ya. Yang jelas satu, untuk bulan Rajab itu bulan burung. Yang paling yang mungkin yang saya ambil adalah pendapat bahwa bulan Rajab itu bulan burung, bulan mulia. Maka siapa yang meningkatkan amalnya di bulan burung itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicintai untuk memperbanyak puasa. Boleh puasa Daud, puasa harian, puasa apa? Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Ada puasa
mingguan, Senin, Kamis. Ada puasa bulanan, Ayyamul Bid. Kalau puasa tahun kan Ramadan, ya, itu setahun sekali. Nah itu ditingkatkan di situ, mau Senin Kamisnya, mau puasa Nabi Daudnya, ya, itu lebih ditingkatkan lagi. Ya itu yang paling ahsan, yang paling ikhtiar, kehati-hatian kita untuk mengikuti sunnah Rasul, sesuatu yang memang sudah disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau dari awal pertama kita puasa. Nabi Daud, puasa Nabi Daudnya nggak kuat nih, kalau sehari puasa, sehari enggak. Ada opnya, ya nggak apa-apa, gitu kan. Nanti minggu depannya puasa lagi Nabi Daud, gitu ya. Silakan seperti itu, ditingkatkan amal ibadah. Berarti niatannya puasa Senin Kemis atau puasa gitu ya, Ustaz? Ya. Jadi tidak dikhususkan puasa di bulan Rajab gitu ya? Ya, hanya posisinya di bulan Rajab. Karena kalau menunggu bulan haram yang lain masih lama, ya, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita kebetulan di bulan haram. Sekarang di bulan Rajab, siapa yang beramal ibadah itu pahalanya lebih besar. Tapi siapa yang bermaksiat di bulan ini pun dosanya lebih besar. Ya. Cukup ya? Insyaallah cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jawaban yang diberikan bisa memenuhi rasa penasaran dari teman-teman sekalian. Baik, pertemuan tersebut akan door prize yang akan dibagikan mungkin nanti pas akhir acara aja, atau ada dokumentasi akhir acara aja. Jadi dan door prize yang akan diberikan nanti disponsori oleh Bibi dari Ewa Gold dan juga Zion Store. Baik, alhamdulillah acara kita pada siang hari ini telah berjalan dengan lancar, dan jazakallah kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi. Semoga materi yang disampaikan beliau pada siang hari ini menambah kecintaan kita kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga menambah keimanan kita juga untuk senantiasa mempercayai kisah-kisah yang mungkin menurut orang kafir itu tidak mungkin, tapi kita sebagai umatnya wajib mempercayai kisah-kisah yang terjadi kepada beliau. Baik, untuk mengakhiri, sebelum diakhiri kembali saya ingatkan, mungkin untuk teman-teman sekali lagi yang mau ikut gabung bersama Odoj, bisa menghubungi teman-teman pengurus yang ada di acara kita pada siang hari ini. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak gabung dengan Odoj, karena teman-teman Odoj juga bukan orang-orang yang nggak sibuk gitu ya, bukan orang-orang pengangguran. Kebanyakan kita orang pekerja, mahasiswa, anak sekolah, pengajar. Tapi insya Allah dengan adanya komunitas ini kita dituntut untuk meluangkan waktu kita untuk senantiasa membaca Al-Quran berapapun yang kita mampu. Yang penting daftar dulu aja. Ya baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.